program studi Tadris Bahasa Indonesia A. Pada kesempatan kali ini saya akan mengulas atau mereview sebuah karya sastra berupa novel yang berjudul Dilan ITB 1997 karya Vini Baik. Novel ini menarik karena tidak hanya menyajikan kisah percintaan dan persahabatan, tetapi juga menggambarkan kehidupan mahasiswa serta kondisi sosial pada tahun 1997. Nah, tanpa berlama-lama lagi, yuk masuk ke ulasannya. Pertama-tama, saya akan menjelaskan identitas buku terlebih dahulu. Novel yang saya ulas berjudul Dilan ITB 1997 karya Vini Baik. Buku ini diterbitkan oleh Pastel Books, memiliki ketebalan sekitar 228 halaman dan termasuk ke dalam genre fiksi romantis dan drama kehidupan. Novel ini merupakan bagian dari seri Dilan yang sudah sangat dikenal oleh pembaca Indonesia. Namun dalam novel ini Dilan tidak lagi digambarkan anak SMA, melainkan seorang mahasiswa yang sedang menjalani kehidupan di kampus ITB. Selanjutnya saya akan membahas gambaran umum atau sinopsis singkat novel ini. Novel Dilan ITB 1997 mengisahkan kehidupan Dilan setelah kembali ke Indonesia di Kuba. Kepulangannya terjadi pada saat kondisi politik di Indonesia sedang memanas menjelang reformasi tahun 1998. Dilan kemudian melanjutkan kehidupannya sebagai mahasiswa di Institut Teknologi Bandung atau ITB. Dalam perjalanannya, ia bertemu kembali dengan orang-orang di sekitarnya, menjalin hubungan pertemanan, menghadapi konflik, serta menjalani kisah-kisah membentuk dirinya menjadi pribadi yang lebih dewasa. Cerita ini tidak hanya berfokus pada kisah cinta, tetapi juga menggambarkan kehidupan mahasiswa dan situasi sosial masyarakat di Indonesia pada masa itu. Jika membahas isi novel, tema utama yang diangkat adalah kehidupan mahasiswa, persahabatan, cinta, dan pencarian jati diri. Melalui tokoh Dilan, pembaca diajak melihat seorang anak muda menghadapi berbagai perubahan dalam hidupnya. Selain itu, novel juga memperlihatkan suasana Indonesia pada tahun 1997 yang sedang mengalami berbagai gejolak sosial dan politik. Oleh karena itu, novel ini tidak hanya memberikan hiburan, tetapi juga menambah wawasan pembaca mengenai kondisi Indonesia pada masa tersebut. Dari segi unsur estilistik, tokoh utama dalam novel ini adalah Dilan. Dilan digambarkan sebagai sosok yang santai, humoris, cerdas, dan memiliki cara berpikir yang unik. Karakter inilah yang membuat banyak pembaca menyukai tokoh Dilan. Selain Dilan, terdapat tokoh Anelika dan beberapa tokoh pendukung lainnya yang berperan penting dalam perkembangan cerita. Alur yang digunakan dalam novel ini adalah alur raju, sehingga cerita mudah diikuti oleh pembaca. Latar tempat yang dominan adalah Bandung, khususnya lingkungan kampus ITB, dan tempat-tempat yang berkaitan dengan kehidupan mahasiswa. Latar waktunya adalah tahun 1997, sedangkan suasana yang dibangun cukup beragam, mulai dari santai, lucu, romantis, hingga menegangkan ketika menggambarkan kondisi politik pada saat itu. Sudut pandang yang digunakan adalah orang pertama, sehingga membaca dapat memahami perasaan dan pikiran tokoh utama yang lebih dekat. Adapun amanat yang dapat diambil dari novel ini adalah pentingnya menjadi diri sendiri, menjaga persahabatan, dan menghargai proses kehidupan, dan berani menghadapi perubahan yang terjadi di sekitar kita. Selanjutnya, saya akan membahas gaya penceritaan penulis. Salah satu ciri khas dari Vini Baik adalah penggunaan bahasa yang ringan, sederhana, dan mudah dipahami. Gaya bahasa terasa santai, sehingga pembaca tidak mudah bosan. Selain itu, penulis sering menyisipkan humor-humor yang khas yang membuat cerita terasa lebih hidup dan menghibur. Dialog-dialog dalam novel ini juga terasa alami, sehingga pembaca seolah sedang menyaksikan percakapan secara langsung. Meskipun ringan, novel ini tetap menyampaikan banyak pesan kehidupan yang bermakna. Menurut saya, novel ini memiliki beberapa kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya adalah bahasa yang mudah dipahami, karakter Dilan yang menarik dan konsisten, serta
penggambaran kehidupan mahasiswa yang cukup relatif. Selain itu, novel ini juga memberikan gambaran tentang kondisi di Indonesia pada tahun 1997 sehingga menambah wawasan pembaca. Namun, kekurangannya adalah beberapa bagian cerita alurnya sedikit lambat karena lebih banyak berisi percakapan dan reaksi tokoh. Bagi pembaca yang belum mengikuti seri Kilas sebelumnya, mungkin akan sedikit kesulitan memahami hubungan beberapa tokoh dalam cerita. Manfaat yang dapat diperoleh dari membaca novel ini cukup banyak. Setelah menambah wawasan mengenai kehidupan mahasiswa dan kondisi sosial di Indonesia pada masa lalu, novel ini juga mengajarkan nilai-nilai persahabatan, cinta, tanggung jawab, dan kedewasaan. Pembaca dapat belajar bahwa setiap orang memiliki perjalanan hidup yang berbeda dan harus siap menghadapi berbagai perubahan dalam kehidupannya. Dari ulasan yang telah saya sampaikan, dapat disimpulkan bahwa novel Dilan ITB 1997 merupakan karya yang tidak hanya menghibur, tetapi juga syarat akan nilai kehidupan. Melalui kisah Dilan, kita diajak untuk memahami arti persahabatan, cinta, dan proses kedewasaan diri dalam menghadapi berbagai kehidupan. Semoga review ini dapat menambah wawasan dan referensi bagi teman-teman yang ingin membaca. Saya, Caca Yasa Putri Minda, Program Studi Tadris Bahasa Indonesia A, mengucapkan terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Sampai jumpa pada review karya sastra berikutnya. Bye-bye! Kata Dilan, ada yang harus kita lupakan dan ada yang harus kita lepaskan. Bukan karena mereka tak berharga, tetapi karena hidup mengajarkan kita untuk terus melangkah. Sebab tidak semua yang kita cintai ditakdirkan untuk tetap tinggal. Dan jika dia memang orang yang tepat, dia tidak akan menjadi kenangan. Jika tidak, biarlah waktu mengajarkan kita arti kehilangan dan keikhlasan.